Apa kabar sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku YouTuber pemula dimanapun berada, selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya, Esa Santuy. Oke sahabatku, seiring waktu, seiring perkembangan zaman, perkembangan dunia digital begitu masif dan terus-menerus terjadi, termasuk bisnis-bisnis online, bisnis internet, dan juga dunia AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan yang mulai semakin pesat dan tak terbendung. Kita, terutama yang berusia 40 tahun ke atas atau mendekati 50 tahun, saya mendekati 50 tahun usia saya. Nah, ini tentunya berpikir pragmatis, rasional, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Apa yang bisa kita lakukan di usia-usia seperti sekarang ini? Mumpung masih sehat, mumpung masih bisa berkreativitas, mari kita benar-benar mencoba mendirikan pondasi channel yang kuat, sehingga algoritma channel kita segera terbentuk, terbaca. Pada akhirnya sistem rekomendasi dari channel kita pun sudah bekerja secara bagus setiap upload video agar tersebar ke target penonton yang tepat. Artinya channel mengalami perkembangan, mendapatkan penonton alami, subscriber alami, dan juga datangnya traffic alami. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, kita sudah membahas dari beberapa waktu yang lalu di konten-konten saya mengenai bagaimana teknik memancing traffic, bagaimana cara saling kunjungan yang tepat, bagaimana trik dan tips saling mengikuti agar tidak terjadi spam, kemudian cara menghilangkan spam agar channel kembali mendapat rekomendasi, kemudian bagaimana menghadapi teguran pelanggaran pedoman komunitas maupun hak cipta, kemudian bagaimana menghindari agar konten-konten kita lolos monetisasi, tidak terjerat oleh video-video re-upload atau konten berulang yang menyebabkan gagal monetisasi. Nah, kita semua sudah membahas itu, termasuk teknik oplos video. Nah, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, sahabat-sahabatku, perlu kita lihat dan kita simak kenyataan yang ada di sekitar kita. Bagaimana saat ini tidak begitu gampang mencari nafkah dengan standar penghasilan tertentu, tidak terlalu mudah di zaman seperti sekarang. Di kehidupan nyata, persaingan kerja begitu ketat antar usia produktif dan usia-usia yang sudah mendekati non-produktif, misalkan di atas 50 tahun. Nah, ini semua persaingannya cukup ketat, dan kita tidak bisa menutup mata pada kenyataan ini. Mau dibawa kemana arah kehidupan kita? Nah, yang bisa kita lakukan sebagai seorang konten kreator, walaupun channel kita masih kecil, yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan kinerja kita, membangun dengan sungguh-sungguh algoritma channel agar sistem rekomendasi nanti bekerja pada konten-konten kita. Kalau sistem rekomendasi bekerja dan apabila sudah dinyatakan lolos monetisasi, maka di situ teman-teman perlu semakin meningkatkan intensitas berkarya, semakin kreatif untuk meningkatkan kualitas isi konten agar channel monetisasi segera menghasilkan rezeki dari AdSense YouTube rutin per bulan. Semua membutuhkan pengorbanan, semua memerlukan ikhtiar dan dilengkapi dengan doa. Meningkatkan kualitas isi konten tidak semudah membalikkan telapak tangan, sahabat-sahabatku. Meningkatkan kualitas isi bisa diawali dari narasi-narasi yang jelas, cukup bisa dipahami, cukup bisa dimengerti oleh para penonton alami. Nah, membuat video-video seperti itu tidak harus dengan alat-alat yang mahal. Yang terpenting adalah penyusunan konsep kerjanya. Apabila tema kita tentang masak-memasak, bagaimana cara menyajikan video masak-memasak yang enak dinikmati oleh para penonton sehingga tidak terasa beberapa menit dilalui sampai full durasi oleh para penonton channel kita. Untuk tema-tema yang lain juga demikian. Bagaimana kita bisa menyajikan narasi yang mudah dimengerti, bagaimana kita menyajikan konsep video yang enak dinikmati sehingga para penonton betah menyaksikan video yang kita buat, yang kita sajikan. Ibarat hidangan
Video-video kita adalah hidangan-hidangan yang kita tawarkan kepada para pemirsa dan calon penonton. Pada akhirnya nanti biarkanlah para penonton yang menilai, harus dengan durasi panjang atau dengan durasi pendek mereka menikmati video kita. Karena itu semua ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama tentunya thumbnail yang menarik, judul yang relate, berkaitan dengan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian terkait pula dengan isi konten. Kalau isi kontennya mudah dicerna, mudah dipahami oleh banyak kalangan dan peminat, maka retensi durasi tonton juga bagus. Rata-rata durasi tonton akan bagus. Pada saat rata-rata durasi tonton bagus, ini akan terkait langsung dengan rasio klik tayang. Rasio klik tayang yang mendapatkan nilai di atas 11% akan memungkinkan video-video kita disebar lebih banyak lagi oleh pihak YouTube ke beranda masyarakat. Jadi cara rekomendasi bekerja seperti itu. Dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Retensi penonton, rasio klik tayang, ya. Retensi ini kan terkait dengan durasi rata-rata tonton nih. Kalau durasinya bagus di atas 40% ya harapannya cukup besar video kita disebar lebih banyak lagi. Yang kedua, rasio klik tayang atau thumbnail yang menarik banyak peminat, menimbulkan penasaran, menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, kemudian faktor ketiga adalah mudah ditemukan di fitur pencarian. Ini terkait dengan judul yang masih bersangkutan dengan SEO atau SEO, kata kunci. Nah, hal-hal seperti ini di awal-awal karir kita sebagai seorang YouTuber mungkin belum kita perhatikan dengan benar, belum kita perhatikan dengan teliti dan detail. Banyak di antara kita yang mungkin asal-asalan saja membuat judul video. Tapi sebenarnya praktik untuk membuat judul yang terkait dengan SEO, praktik menulis kolom deskripsi yang terkait dengan kata kunci, ini sangat penting sekali. Karena kalau kita memahami Search Engine Optimization atau SEO, maka di situ kita sudah tahu rumus sebenarnya, rumus dasar agar video kita mudah ditemukan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan ngetik berdasarkan apa yang mereka ingin tahu. Dan rasa ingin tahu ini juga kadang-kadang dipengaruhi oleh tren yang ada. Baik itu tren yang terjadi di YouTube maupun yang ada di Google Trend. Semua saling berhubungan, sahabat-sahabatku. Untuk meningkatkan daya jual dari video kita, maka mau tidak mau mulai sekarang kita harus belajar membuat thumbnail yang menarik, judul yang terkait dengan kata kunci, mengisi kolom deskripsi, melengkapi metadata video-video kita sesuai dengan tags, sesuai dengan tema dan judul yang saat itu kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah mencoba memasarkannya, ya, mempublikasi video kita. Kalau sekiranya publikasi alami kurang membantu, maka ada cara publikasi yang lebih cepat menaikkan daya jual dari konten kita, yaitu memasang promosi konten di Google ADS. Melakukan promosi konten di Google ADS. Google ADS adalah tempat yang resmi dan sah untuk mempromosikan setiap konten-konten YouTube kita agar mendapat ribuan penonton. Ribuan penonton hasilnya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan, Bang, bagaimana live streaming? Apakah prospeknya masih cukup bagus? Jawabannya tentu saja iya. Buat teman-teman yang konsisten live streaming, tentu lambat laun akan melihat bahwa dari live streaming juga bisa dihasilkan banyak dolar, bisa dihasilkan peluang penghasilan, dan bisa mendapatkan jam tayang serta subscriber. Mudah-mudahan konten singkat ini bermanfaat ya sahabatku. Ayo tetap semangat di usia kita yang sekarang. Seyogianya sebaiknya kita isi dengan kreativitas yang lebih intens lagi. Kita tinggalkan karya-karya yang bagus nanti sebagai kenangan generasi penerus dan juga sebagai modal agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense YouTube. Karena semakin banyak upload video, semakin besar peluang kita mencairkan penghasilan rutin per bulan dari AdSense YouTube. Ayo semangat upload video, semangat upload video. Pekerjaan semakin sempit, lapangan kerja semakin sempit, tingkat persaingan semakin besar. Konten kreator YouTube adalah sebuah pilihan cerdas untuk mendapatkan uang dari internet dan nanti kembangkan juga di medsos-medsos lainnya. Semoga teman-teman bisa meraih sukses pada bisnis konten kreator. Yuk kita menjadi konten kreator yang konsisten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam konsisten sahabatku.